Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Vivasari, saya dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Kata-kata motivasi saya, keberanian adalah keputusan untuk tidak menyerah. Definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan mengacu pada peningkatan ukuran, berat, atau volume suatu organisme. Sementara perkembangan adalah perubahan bentuk dan struktur yang terjadi selama proses pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Itu ada dua fase. Yang pertama, fase embrionik. Yang pertama ada morula. Zigot membelah secara mitosis dari satu sel jadi dua sel jadi empat sel membelah jadi 8 sel, dan seterusnya. Yang kedua ada blastula. Pada tahap akhir morula terbentuk lubang yang disebut blastocoel. Yang ketiga ada grastula. Pada tahap ini terjadi pembelahan yang cepat, kemudian hasil pembelahannya bermigrasi membentuk dua lapisan jaringan embrionik. Yang pertama dipoblastik, tubuhnya tersusun dua lapisan lembaga yaitu endoderm dan ektoderm. Contohnya porifera. Nah, yang kedua ada tripoblastik, tubuhnya tersusun tiga lapisan lembaga yaitu endoderm, ektoderm, dan mesoderm. Contohnya moluska. Pasca embrionik. Fase ini dimulai saat hewan lahir atau menetas. Selama fase ini, beberapa hewan ada yang mengalami yang pertama regenerasi, yang kedua metamorfosis, dan yang terakhir metagenesis. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada dua tahap. Yang pertama, pertumbuhan masa prenatal. Pertumbuhan prenatal terjadi saat sebelum lahir. Pertumbuhan ini meliputi tiga fase. Yang pertama, fase germinal, terjadi pada minggu pertama setelah proses pembuahan. Fase termasuk pembentukan zigot, pembelahan sel, dan melekatnya zigot pada dinding uterus dan berlangsung cepat. Yang kedua, fase embrionik, meliputi beberapa tahap. Yang pertama, morulasi, yang kedua, blastulasi, dan yang ketiga, grastulasi, dan yang terakhir, organogenesis. Fase yang ketiga itu adalah fase janin. Fase janin dimulai akhir bulan kedua setelah proses pembuahan dan umumnya berlangsung selama 7 bulan atau sampai lahir. Kedua yaitu pertumbuhan masa postnatal. Pertumbuhan postnatal adalah pertumbuhan yang terjadi setelah individu lahir, yaitu fase bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan fase tua. Itu perbandingan pertumbuhan dan perkembangan hewan dan manusia. Nah, yang pertama itu hewan. Pola pertumbuhan dan perkembangan hewan lebih cepat dan terbatas pada tahapan tertentu, seperti metamorfosis. Nah, sedangkan manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia berlangsung lebih lama, meliputi berbagai aspek dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, kalau perbedaannya itu, manusia memiliki kemampuan abstraksi dan pembelajaran yang lebih kompleks dibandingkan hewan. Ini saya memiliki 5 soal pertanyaan yang mungkin nanti akan teman-teman jawab. Segitu saja penyampaian materi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.